Mengapa selalu sibuk dari dulu pendidikan itu ada kok terus masih menyibukkan pikiran para pemikir itu? Selama manusia ini masih hidup, masih ada, maka pendidikan itu tetap menjadi pemikiran yang tak pernah berhenti oleh para ahli pendidikan atau oleh para pemikir pendidikan. Sebab itu, saudara-saudara, mari kita juga berpikir membaca perjalanan umat manusia tidak terlalu jauh dulu. Setengah abad saja dulu kita baca seperti apa pendidikan yang dipersiapkan untuk masuk kepada pertengahan abad atau di abad 22 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa. Husukum ala ta'atihi alana minal muflihin. Saudara-saudara, Topo Proto pekan ini yang bertepatan dengan penghujung bulan 1 atau bulan Januari akan diisi oleh tokoh dari Sri Lanka. Kita kenal Ceylon. Allah pada. Dan sebelum itu berjalan, kita isi sampai pukul 5. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya dan kemudian bisa mendukung segala yang narasumber sampaikan, baik yang sudah maupun akan datang ini. Saudara-saudara, ternyata manusia ini keberadaannya ditentukan oleh pendidikannya. Dan pendidikan itu berkaitan dengan pembelajaran, pelatihan, dan terus mencoba. Itulah pendidikan. Jadi hidup ini karena selamanya pendidikan. Pendidikan itu selalu menyibukkan para pemikir. Tarbiyatu minal umur allati syaghalatha uqulal mufakkirin. Dan adalah satu daripada perkara, banyak perkara yang selalu menyibukkan pemikiran atau akal para pemikir. Mengapa selalu sibuk dari dulu pendidikan itu ada kok terus masih menyibukkan pikiran para pemikir itu? Selama manusia ini masih hidup,
masih ada, maka pendidikan itu tetap menjadi pemikiran yang tak pernah berhenti oleh para ahli pendidikan atau oleh para pemikir pendidikan. Sebab itu, saudara-saudara, mari kita juga berpikir membaca perjalanan umat manusia tidak terlalu jauh dulu. Setengah abad saja dulu kita baca seperti apa pendidikan yang dipersiapkan untuk masuk kepada pertengahan abad atau di abad 22 ini. Saya selalu atau sering bertanya, seperti inikah kita memberikan pendidikan? Oleh sebab itu pertanyaan ini harus kita juga yang menjawab. Jangan diserahkan ke orang lain. Karena kita pelaku pendidikan, maka kita harus sendiri menjawab. Menjawab pertanyaan dari kita sendiri yang merasakan hasilnya daripada kelakuan yang kita lakukan atau perjalanan yang kita jalankan dalam pendidikan ini. Mengevaluasi perjalanan itu hal yang biasa. Bukan naif, bukan aib kalau kita mengevaluasi perjalanan kita sendiri. Itulah yang namanya hasibu qabla an tuhasabu. Koreksi diri sendiri sebelum ada koreksi yang datang dari alam ataupun lingkungan. Nah, saudara-saudara, ternyata kalau kita baca perjalanan kita sendiri atau bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia ini sebelum merdeka pernah mempunyai sistem pendidikan yang kemudian pendidikan, hasil daripada pendidikan itu mampu menjawab tantangan zamannya. Ya tepatnya Belanda lah. Walaupun belum untuk semua warga bangsa. Pendidikan ketika itu belum dinikmati oleh semua warga bangsa. Tapi apa yang dilakukan itu sangat efektif. Sebagai penguasa negara ketika itu, dia mulai berpikir bagaimana bangsa ini atau orang yang sedang dijajah ini dipersiapkan untuk bisa menjadi pembantu daripada para penjajah. Maknanya pembantu itu pegawai. Maka Belanda ketika itu membuat suatu pendidikan yang dilakukan untuk keperluannya. Apa yang diperlukan? Perlu menata hukum, dibuka sekolah bidang hukum. Perlu menata kesehatan, dibuka sekolah kesehatan. Perlu menata pertukangan, dibuka sekolah pertukangan dan lain-lain. Sekolah pamong praja dan sebagainya. Dan dibatasi sesuai dengan keperluannya. Kalau tahun ini memerlukan tenaga pertanian 1000, maka dibuat pendidikan dalam jangka 3 tahun bisa terpenuhi 1000 di berbagai daerah. Dan lain-lain bidang.
Dan ternyata itu Belanda sukses. Yang kemudian setelah merdeka di negerinya sendiri juga sampai hari ini berjalan seperti itu. Mendidik sesuai dengan keperluan, kemudian orangnya juga disesuaikan dengan keperluannya, jumlahnya. Mengikuti perkembangan zaman yang tidak pernah berhenti. Itu di Indonesia, sekalipun belum merdeka, itu pernah terjadi dan bagus. Kemudian terjadilah pendidikan setelah itu yang orientasinya tidak terarah pada keperluan hajat hidup bangsanya. Sehingga terjadi banyak orang yang bersekolah tapi tidak bisa memiliki kemampuan maupun bekerja dalam satu pekerjaan yang dia hadapi. Maka kualitas daripada produk yang dihasilkan tentunya tidak seperti yang diharapkan. Saudara-saudara, itu skala besar. Maka kita membaca skala yang kecil untuk diri kita sendiri atau untuk lembaga pendidikan kita sendiri ini. Beberapa hari yang lalu kita sampaikan kita akan mengadakan satu pendidikan yang sifatnya menjawab tantangan zaman untuk yang peserta didik itu. Yang ada tetap berjalan, kemudian kita membuka lagi arenanya ataupun bentuk pendidikannya dengan seperti yang kita sampaikan tadi, alumninya mampu menghadapi tantangan zaman, kemudian terbatas. Untuk menguji ini, menguji cita-cita kita ini, kita harus menyediakan. Contoh, kalau kita mendidik pertanian, kita harus berani merekrut nanti hasil daripada alumni sekolah pertanian ini nanti direkrut. Sehingga dia begitu keluar memiliki arena pekerjaan. Contoh umpamanya pertanian tadi. Inilah yang kita namakan sekolah menengah kejuruan. Atau kalau di Departemen Agama, Madrasah Aliyah Kejuruan. Ini sudah harus ditempuh. Tidak semua umum. Umum itu artinya tidak menjurus. Maka sebagian harus ada yang menjurus. Jadi aliyahnya, aliyah kejuruan. Aliyah kejuruan dengan berbagai macam, dan nanti alumninya kita sediakan lapangan kerja. Apa kita menyediakan lapangan kerja? Karena kita bergerak di pendidikan, ekonomi, bergerak di ekonomi juga pendidikan. Pendidikan ekonomi dan ekonomi pendidikan itu gerakan kita di dalam mendidik itu seperti itu. Maka mulai sekarang, artinya tahun ini kita buka Madrasah Aliyah Kejuruan yang alumninya disiapkan lapangan pekerjaan. Saudara-saudara, membangun seperti kita ini yang tidak pernah berhenti, ini memerlukan tenaga yang mahir atau setengah mahir. Setengah mahir itu artinya menengah. Kalau mahir itu artinya sudah
sertifikat, diploma, Kuliyatur Rasyidin, sehingga alih generasi daripada pelaku pembangunan yang sudah senior dalam batas umur, ini ada penggantinya yang terdidik. Nah, ini loncatan kita yang untuk tahun gelombang kedua ini. Untuk semua itu kita sudah persiapkan. Kita sudah persiapkan lembaganya. Lembaganya kita persiapkan dan perizinannya juga sedang kita persiapkan. Mudah-mudahan di tahun ini, di bulan Juli yang akan datang, sudah bisa kita mulai. Mudah-mudahan. Kalau gedung tidak terlalu sulit. Yang harus dipersiapkan adalah laboratorium. Apa yang akan kita buka terlebih dahulu? Yang pertama adalah teknologi al-ma'lumat. Information technology. Teknologi informasi. Teknologi al-ma'lumat. Mengapa? Hiya ummul asya. IT itu induk segala sesuatu. Ummul asya. Induk segala sesuatu. Maka kita adakan. Bagaimana dengan kursus-kursus yang kita buat? Itu pelatihan tetap ada dan sudah berjalan. Ini dilembagakan dalam bentuk sekolah formal, pendidikan formal. Maka yang pertama, sekolah atau madrasah aliyah kejuruan ini jurusannya satu, teknologi al-ma'lumat, information technology, IT. Dan ini nanti bisa kita manfaatkan, kita berikan, buka lapangan kerja di segala bidang. Bidang-bidang yang akan kita buat atau jurusan-jurusan yang akan kita buat selain IT, itu nanti IT-nya didukung oleh lulusan atau tamatan daripada MAK ini, Madrasah Aliyah Kejuruan ini. Nah, sehingga lapangan kerja sudah tersedia. Berapa banyak yang harus diterima? Tentunya kita harus melihat tahun ini perlu berapa, tahun besok perlu berapa, tahun kemudian berapa. Karena jangkanya 3 tahun. Maka kita harus memiliki anggaran keperluan tenaga yang diperlukan dalam tahun tertentu. Sehingga tidak mubadzir. Yang kedua, setelah IT, ada hal yang sangat penting lagi, yaitu tentang pertanian. Pertanian ini mempersiapkan sumber pangan. Sumber pangan ini harus ditangani secara terampil. Terampil itu mengerti tujuan daripada pertanian, mengerti apa yang sedang dilakukan. Pertanian ini akan memproduk pangan. Dan pangan ini sesuatu yang mutlak diperlukan oleh semua makhluk. Makhluk hidup semua memerlukan pangan.
Karena kita memproduksi pangan, tentunya yang utama adalah kepentingan pangan umat manusia. Saudara-saudara, sekolah menengah kejuruan ini yang 3 tahun lamanya ini kalau diarahkan dengan kurikulum yang jelas, khususnya pertanian ini, dia akan mampu menjadi tenaga yang mengerti betul tentang pertanian. Pertanian itu agronomi umpamanya. Sebelum mengolah itu harus mengerti apa yang diolah. Orang kebanyakan bercerita tentang bagaimana mengolah produksi beras, bagaimana mengolah kedelai. Tapi tidak membawa peserta didik ini kepada apa yang akan ditanam dan di mana ditanam. Kan nanti di sekolah menengah kita ini, di madrasah alia kejuruan kita yang berjurusan pertanian ini, sejak dini kita sudah harus mengenalkan wadah daripada tanaman itu apa. Kalau kita menanam di depan rumah, wadahnya pot. Kalau pot itu ada isinya. Isinya adalah tempat akar tumbuh. Tempat batang tumbuh. Tempat akar batang yang akan menghasilkan buah. Maka ini semua dinamakan mengenal tanah. Nah, prinsip mengenal tanah inilah dalam pertanian itu harus ditanamkan sejak di sekolah menengah kejuruan ini. Kalau jurusannya pertanian harus mengenal tanah. Dulu saya sering mengatakan, siapa yang ingin menanam, kenali apa yang akan ditanam. Kenali lingkungan. Kenali musim. Kenali tempat yang akan kita tanam. Kenali biji yang akan kita tanam. Tatkala kita tidak kenal semua itu, sama halnya dengan kita menanam diri kita sendiri. Artinya hancur berantakan. Di dalam jurusan pertanian ini, anak didik MAK harus diarahkan dasarnya seperti itu. Sehingga nanti pengembangannya, kalau kita punya keahlian menanam padi, bagaimana memanen padi? Dipanen bagaimana memeliharanya? Kalau ada hama, bagaimana mengusir hamanya? Karena hama itu ya sama dengan manusia, perlu. Dia perlu makan dan makannya itu ada di batang padi itu. Kalau buah ada di buah padi itu, bagaimana mengusirnya? Bagaimana kita bisa mengusir hama itu, tapi hama tidak mati? Ini perlu dicari. Sekarang ini dalam abad yang sekarang ini semua dibasmi habis. Sehingga persahabatan umat manusia dengan apa yang dinamakan serangga sudah tidak lagi familiar. Alhamdulillah, saya mulai menanam tembakau, meneliti, baca ada buku Encyclopedia of Future, itu berbicara tentang tembakau. Tembakau itu untuk apa? Baca, ternyata tembakau yang paling jahat itu kalau dirokok. Tapi tembakau itu mempunyai nilai yang luar biasa, baik untuk manusia maupun untuk non-manusia. Satu di antaranya adalah
mempersilakan hama yang berbentuk serangga, lain-lain, bakau. Saya baru praktekkan untuk kelapa. Kelapa di sekitar kita ini hamanya adalah wangwung. Bunyi di dalam tanah, kemudian kalau malam naik, kemudian makan borusnya. Borus itu adalah ujung tanaman kelapa, ujungnya yang nanti bisa tumbuh daun, bisa tumbuh buah dan sebagainya, itu yang dimakan, digerogol. Semprot pakai bakau dan kelenger. Nah, sekarang mudah-mudahan kelapa yang kelenger-kelenger di wangwung itu bisa diselamatkan. Nah, jangan heran nanti kalau saya menanam ada hektarnya untuk tanaman tembakau. Digunakan untuk belum berani untuk mengobati manusia, untuk mengusir hama, serangga. Nah, saudara-saudara, pengetahuan seperti ini harus diberikan kepada anak didik menengah. Sehingga begitu keluar sekolah menengah sudah bisa masuk lapangan kerja. Nah, karena kita ini lembaga pendidikan yang spesialisasinya adalah pesantren, tentunya yang utama adalah nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Menurut kita, baik itu tilawatul Quran dan lain-lain, itu harus dikuasai, itu mutlak. Kalau kita bicara madrasah aliyah kejuruan, bukan berarti meninggalkan yang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam versi agama kita. Namun tentunya tidak diberikan pengembangan daripada fikih dan lain-lain, karena itu sudah didapat daripada sekolah menengah pertama, yakni Madrasah Ats-Tsanawiyah. Madrasah Tsanawiyah. Nah, itu yang kedua, yakni pertanian. Kemudian kita masuk juga kepada kemaritiman. Nah, kemaritiman ini sangat diperlukan tenaga yang banyak, yang terdidik, minimal setengah mahir. Setengah mahir itu artinya menengah. Nanti mahir lagi kalau ditingkatkan ke diplomanya. Yang kita berikan dalam kurikulumnya itu tidak sekedar membuat perahu dan sebagainya. Mereka harus diajarkan mengenal macam-macam kayu yang ada di Indonesia yang bisa digunakan untuk perahu. Mengenal mana yang terkuat, mana yang kedua, mana yang ketiga. Kemudian keahlian bagaimana kayu ini bisa menjadi sebuah lunas. Mengenalkan nama-nama part of kapal itu. Ada lunas, ada serang, ada tonggak atau patok, tulang, gading, dan sebagainya. Dan mampu membuatnya. Kalau kita sudah ajarkan dan kita didikkan dan kita latihkan sejak menengah, dia akan menjadi mahir.
akan menjadi mahir. 3 tahun itu lama. 30 bulan belajar itu. 3 tahun itu 30 bulan. Setelah itu, karena kemaritiman harus mengenal laut, mengenal air laut. Kalau bicara maritim, itu mengenal laut. Kapal yang dibuat juga kapal untuk ke laut. Setelah mengenal laut, mengenal alat-alat yang akan digunakan untuk melaut. Kemaritiman di sini kita inginkan membuat MAK ini untuk masuk ke dalam kegiatan maritim atau kelautan, khususnya untuk mendapatkan tangkapan-tangkapan daripada hasil laut itu. Dan tidak kalah pentingnya harus dikenalkan di mana laut yang dimiliki oleh Indonesia, perbatasan-perbatasan. Mana laut dangkal, mana laut dalam, mana tempat ikan A, B, C, D, dan sebagainya. Nah, semua ini induknya adalah IT. Kita ingin mengenal dalamnya laut menggunakan information technology. Kita ingin mengenal arah, information technology. Kita ingin mengetahui ikan apa yang ada di satu tempat itu, information technology. Ternyata information technology ini, sekali lagi, ummul asya, induk segala sesuatu. Pertanian perlu kita information technology. Maritiman juga perlu seperti itu. Kemudian pertukangan atau perkayuan. Tukangan itu kan carpenter lah. Atau nejar. Orang Nigeria itu dulu ahli tukang-tukang itu. Maka dinamakan Nigeria. Pertukangan. Saudara-saudara, sekarang kita sudah mulai kehilangan tukang-tukang yang terampil. Pertukangan ini, perkayuan ini, pertukangan kayu ini juga diinduki oleh information technology. Saudara-saudara, perkembangan zaman, kalau tahun 70-an ke belakang sana, bangsa Indonesia ini tak dengan rumah kayu. Kemudian 70 ke atas, kemari, itu menganggap rumah kayu itu sudah tidak modern. Maka berganti rumah batu. Rumah batu dengan pendekatan yang sangat sederhana, maka sering terjadi gempa roboh. Mengapa begitu? Alasan yang pertama adalah kayu mahal. Kayu lebih suka dijual ke luar negeri daripada untuk kesejahteraan dalam negeri. Habis hutan Indonesia. Dan tidak menanam lagi. Menebang hutan, menanam yang bukan hutan. Menebang kayu yang ditanam bukan kayu yang bekas ditebang itu. Maka sekarang Indonesia ini miskin kayu. Sehingga rumahnya batu, semua batu, semen. Tatkala guncangan besar, baik itu guncangan gunung maupun guncangan laut, banyak yang jadi korban. Nah, beda halnya dengan di Amerika.
Saudara-saudara, di Amerika Serikat hari ini orang berbondong-bondong kalau membuat rumah itu dari kayu. Alasan mereka lebih murah yang pertama. Yang kedua lebih aman. Aman daripada tornado, angin tornado. Aman daripada kebakaran. Memang aneh itu. Rumah kayu kok aman dari kebakaran. Lebih cepat diselamatkan. Aman dari gempa. Dan harganya murah. Mengapa bisa seperti itu di Amerika? Ternyata di Amerika itu kayu melimpah. Informasi yang kita terima melimpah, harganya sangat murah di sana. Ya memang ditebang, kayu ditebang kemudian ditanam ulang. Rata-rata kayu yang ditanam adalah pinus dan berbagai macamnya. Rumah kayu. Maka pertukangan kayu di Amerika sangat maju hari ini. Di Indonesia yang kayu cepat-cepat dibongkar, diganti batu bata. Saudara-saudara, maka keadaan yang terbalik ini sehingga pertukangan kayu ini tidak ada pendidikannya. Kita akan memulai ya depan. Siapa yang membuat rumah kayu, dia harus nanam kayu. Namanya membuat rumah 9 kali 20 atau 9 kali 12. Berapa kubik habisnya? Ya nanam kayu. Pelihara yang baik. Nah, kalau kesadaran seperti itu ditanamkan sejak sekolah, jadi pertukangan kayu ini nanti kesadaran itu pun harus ditanamkan. Mengapa saya bicara seperti ini? Ya karena saya dan saudara-saudara bersama-sama membangun ini menggunakan kayu. Maka awal-awal saya punya ide itu menanam kayu. Sehingga orang bertanya untuk apa? Berapa banyak kayu yang kita gunakan untuk membangun kampus Az-Zaitun ini? Kalau kita tidak menanam, itu dosanya luar biasa. Kalau diukur neraka wail. Neraka yang tidak bisa diangkat lagi. Karena apa? Tatfif. Mencuri timbang. Mengambil banyak kayu, tidak mau nanam kayu lagi. Nah kalau di Amerika tidak. Amerika lebih Qur'ani. Mereka menanam kayu banyak-banyak. Rakyatnya mulai menggunakan kayu sebagai bangunan, baik itu rumah, gudang, dan lain-lain. Harganya bisa murah. Ini mulai kita tanamkan sekolah menengah yang kaitannya dengan perkayuan atau pertukangan kayu. Kemudian tidak kalah pentingnya otomotif. Kalau kita ikuti kurikulum yang ada di sekolah menengah kejuruan otomotif itu, tidak ada cita-cita untuk membuat mobil yang nasional. Cita-citanya itu menjadi kuli. Kuli memasang ban, kuli memasang pintu, kuli mendesain. Tapi cita-cita ini mobil Indonesia. Itu tidak ada. Sampai sekarang pun tidak ada mobil produk Indonesia.
Dulu zaman Belanda ada motor yang dinamakan Java Motor. Tulisannya juga bukan Java, Jawa Motor. Ternyata bukan di Jawa itu sekarang, adanya di Eropa dan dipakai oleh orang-orang yang sangat bangga dengan Jawa Motor itu. Diproduk di sana. Andainya Jawa Motor itu kita buat di sini, entah itu motokar, entah itu motosikal, itu harus ditumbuhkan dari sekolah kejuruan atau madrasah aliyah ke apa itu? Kejuruan. Bidang otomotif atau jurusan otomotif punya cita-cita begitu dan dijalankan. Minimal nanti kalau jadi, kalau belum diizinkan untuk nasional, ya untuk lokal. Langkah indahnya kalau kita bisa buat mobil, karya anak-anak, didik, dan dipakai. Sekarang sudah mobil listrik, jadi sudah nggak usah berpikir lagi apa namanya, bensinnya gimana, solarnya gimana, sudah bukan zamannya lagi, listrik. Nah dipakai sendiri. Kalau keluar kampus keeretan gitu. Izinnya izin lokal aja gitu. Nanti satu ketika boleh itu. Jangan berbicara hari ini kan sulit kalau tidak ke Jakarta tidak bisa. Nanti kalau sudah umpamanya jadi pindah ibu kota sudah nggak ke Jakarta lagi, ke sana. Kata orang Kalimantan, ibu kota yang di sana daripada ngurus-ngurus, bebaskan daerah yang ngurus. Asik itu. Daerah kebanyakan serahkan ke kecamatan. Sekarang sepertinya tidak terjadi. Mungkin besok lusa akan terjadi. Sekolah kejuruan macam inilah yang kita buat. Sekolah yang berkepribadian. Sekolah yang ingin membentuk kemandirian. Pertanian, kemandirian pangan. Kemaritiman, kemandirian penguasaan laut Indonesia. Perkayuan, kemandirian pembangunan Indonesia. Otomotif, kemandirian kepemilikan otomobila Indonesia. Itu saya waktu masih sekolah di kampung sana, itu selalu nyanyi, Lau rabihtu ya nasiba ashtari otomobila, ashtari otomobila. Baru ashtari, membeli, bukan membuat. Itu zaman tahun 50-an itu. Sekarang malah nggak ada nyanyian itu. Dan itu menandakan ada usaha, ada ribih. Lau rabihtu ya nasiba. Kalau nasibku dalam usaha ini punya untung, ashtari otomobila. Saya akan membeli otomobil. Masih bagus. Karena ada usaha untung membeli otomobil. Bukan membeli motor angin. Beda angin. Terpasang ashtari otomobila. Baru ashtari, bukan asna otomobila. Sekarang mari kita buka jurusan otomotif, membuat sehingga menjadi otomotif nasional. Nah, saudara-saudara, ini yang disampaikan dan semuanya ini sudah selesai. Perizinannya sedang dijalankan dan yang lain-lainnya juga. Siapa nanti kepala sekolahnya sedang ditimbang. Siapa ketua jurusan dan sebagainya sedang ditimbang. Penting persyaratan-persyaratan sudah terpenuhi.
Kemudian siapa inputnya? Inputnya sudah pasti. Madrasah Sanawiyah akan mengeluarkan setiap tahun ratusan. Kalaulah yang masuk kepada sekolah kejuruan, Madrasah Aliyah kejuruan ini 25% dari 600 kan sudah 150. 150 dibagi 5, katakan momen seperti itu rata-rata 30, sudah bagus. Setiap 3 tahun menamatkan masing-masing jurusan 30. Pertanian diserahkan kepada bagian pertanian, bidang apa nanti? Kelautan diserahkan bidang laut. Sudah mempunyai keterampilan. Bagaimana pembiayaannya? Ya dibiayai bersama-sama, kerjasama berskala besar. Ya begini. Ini dulu yang disampaikan. Kemudian ada tanggapan. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka!